Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwan Ramadan, NIM-nya 310123012769. Di sini saya akan mengerjakan UAS Big Data tambahan. Jadi di sini saya langsung aja ke data KISDF-nya, langsung ke data business standing, data understanding, ke data preparation yang dicatat. Terus modeling, evaluation, dan development itu nanti ke rapid manner lanjutannya. Jadi langsung aja studi kasusnya. Saya di sini studi kasusnya KISDF-nya, studi kasusnya forecasting jumlah transaksi e-wallet univariat. Di sini satu dulu business understanding. Jadi catatan saya di sini mengolah layanan e-wallet itu kita perlu tahu ya kira-kira berapa banyak transaksi yang kita bakal terjadi di tiap harinya. Kenapa? Ya karena info itu penting ya, berat banget buat perencanaan personal mereka. Jadi misal kita nyiapin kapasitas server biar nggak down misalnya, terus gitu dah pokoknya. Terus jadi tujuan data mining kita di sini membangun model forecasting univariat yang bisa memprediksi jumlah transaksi berdasarkan jumlah pada tanggal dan hari. Lanjut ke data understanding. Jadi data yang kita pakai mempunyai 4 atribut, ada tanggal, ada hari ke minggu, ada is weekend, ada jumlah transaksi. Jadi misalnya tanggal, keterangannya itu tanggal transaksi ya. Misalnya hari ke minggu itu berarti keterangannya hari keberapa dalam seminggu. Terus is weekend itu berarti apakah ada hari libur. Terus jumlah transaksi itu target atau prediksi. Lanjut kita ke belum, kita masih di data understanding. Jadi ada 3 bagian di situ. Saya ada 3 dibagi jadi 3. Ada training, testing, dan scoring. Jadi data training itu ada history transaksi buat ngajarin modelnya dulu. Terus testing, kita data periode berikutnya seberapa akurat model kita. Terus scoring, ada tanggal-tanggal yang belum ada transaksinya, ini kita mau prediksi. Lanjut kita ke data preparation. Jadi setelah paham datanya, kita siapkan ya, dan kita bersihkan data biar siap dipakai model. Lanjut ke read VCS. Pertama itu baca atau import data ke dalam rapid manner. Kita pakai read CSV maksudnya, read CSV. Kebalik, select atribut, terus pilih atribut mana saja yang relevan dipakai dalam model. Lanjut ke set role, tentukan jumlah transaksi sebagai label, artinya ini adalah variabel target yang kita prediksi. Lanjut ke rapid miner. Lanjut kita ke rapid miner. Rapid miner kita yang pertama itu pasti training dulu ya. Saya sudah buat di sini modelingnya. Yang pertama situ saya memakai Red CSV. Di situ ada 4 model nih. Kalau mau lihat dulu di sini ada training casting di sini. Nah, di sini ada tanggal, hari ke minggu, ada 4 atribut ya. Di sini ada is weekend dan jumlah transaksi. Oke, lanjut ke select atribut. Di sini kita pilih select atribut. Kenapa? Karena kita dalam proses modeling. Nah, jadi di sini kita bisa pilih atribut mana saja yang mau kita sertakan dalam proses modelingnya itu. Terus ketiga ada set role. Nah, di set role ini kita kan fokus ke jumlah transaksi. Target role-nya di sini label. Nah, mau kita prediksi. Jadi itu adalah label alias variabel yang mau kita prediksi di sini. Bedanya, nah itu dah di transaksi di sini kita. Lanjut kita pakai linear regression di situ. Kenapa? Karena hubungan antara hari dalam seminggu dan status ke weekend terhadap jumlah transaksi. Saya pakai metode di situ. Pakai metodenya itu, algoritmanya.
Jadi kita belajar bakal ada hubungan antara hari dalam minggu dan status weekend terhadap jumlah transaksi. Gitu. Setelah kita jalankan, langsung aja. Nah, kita lihat di situ hasilnya keluar ya berupa model regresi linear. Nah ini. Nah jadi ya. Contohnya kalau koefisiennya is weekend misalnya nilai positif, berarti nilai positif nih artinya jumlah transaksi memang cenderung lebih tinggi di hari weekend dibanding hari kerja biasa. Nah ini dia. Kita lanjut ke bagian testing. Mana testing forecasting. Nah ini dia. Nah ini sudah ada modelnya, saya juga sudah buat. Yang pertama di sini masih nyambung ya, di sini bagi dulunya itu tes. Bedanya penting di sini kita yaitu testing atau evaluasi model di sini. Bersama kayak ini. Cuma tetap dimasukkan trainingnya. Nah, ini masih nyambung dari proses training tadi. Sekarang kita tambahkan jalur kedua yaitu bagian bawahnya. Nah, jalur ini menggunakan CSV baru yang baca data testing. Strukturnya hampir persis kayak data training, lalu select atribut dan set role. Nah, ini dia. Dimana jumlah transaksi tetap jadi label ya. Nah, jadi label di sini. Kenapa? Karena tahap ini kita mau bandingkan hasil prediksi model dengan nilai aslinya. Nah, jadi model dari jalur training ini kita hubungkan sama ke play model. Nah, lanjut ke performance regression. Jadi ke play model ini bareng sama terjadinya tadi ya ke hasil prediksi jumlah transaksi. Nah, terus ke performance regresi yang tugasnya menghitung seberapa jauh selisih antara prediksi kita sama nilai aktualnya tadi. Nah, kita jalankan. Oke. Hasilnya muncul dalam bentuk performance vector. Nah, di situ kelihatan ya nilai Rodman query errornya di sini 143.330 tambah atau kurang 0,000. Nah, jadi intinya semakin kecil nilai ini Rodman query errornya ini, maka semakin bagus juga model yang kita jumlah transaksinya sebenarnya, model yang kita dalam menebak jumlah transaksi yang sebenarnya. Oke, nih muncul ya. Oke, lanjut di bagian scoring. Forecasting saya sudah bikin juga di sini, tapi bedanya di sini kayaknya nggak ada set role-nya di bagian scoringnya, cuma set atribut dan nggak ada performance regresinya. Ini bedanya sih. Nah, tetap sama ya, bagian ininya juga semuanya sama, atributnya juga sama. Kalau mau lihat di sini sama semua. Cuma ini bedanya kita masukkan scoring ya di sini ya, tambahan. Oke, kita jalankan aja langsung. Nah, seperti kelihatan sekarang ini setiap tanggal scoring punya kolom baru yang namanya prediction jumlah transaksi yang ini ya. Bisa lihat. Bentar. Nah, ini dia. Prediction jumlah transaksi di sini. Setiap tanggal data scoring punya kolom baru namanya ini ya. Nah, itu adalah hasil prediksi model kita untuk jumlah transaksi wallet di hari-hari mendatang. Nah, ini dia hasil prediksinya.
Jadi inilah input akhirnya yang nantinya bisa langsung kita pakai atau kita kelola layanan e-wallet buat rencana kapasitas sistem mereka ke depannya. Sistem ke depannya. Itu dia. Mungkin ini saja tentang Kris DM untuk studi kasus forecasting jumlah transaksi e-wallet yang univariat. Oke. Dan kalau ada yang orang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.